Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang hari ini mungkin lagi membeli atau menahan saham Unilever. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau mencoba mengulik atau mencoba mengeksplor mengenai kinerja Unilever yang menurut saya boleh dikatakan ngeri-ngeri sedap karena harga sahamnya mengalami penurunan terus-menerus. Siapa yang penasaran dengan pembahasan kita kali ini? Dan saya yakin juga banyak yang terjebak dalam kondisi harga saham Unilever yang mahal, karena tidak salah sih dalam memilih Unilever dalam investasi kita. Saya coba pembahasan ini dibagi dalam beberapa hal ya, dan apa yang sedang terjadi dalam Unilever baik secara indikator fundamentalnya juga dan juga sebagai data-data pendukungnya. Lalu faktor eksternal serta faktor internal juga menjadi suatu hal yang penting, serta bahas juga mengenai apakah pada akhirnya Unilever layak untuk dijadikan instrumen investasi untuk kita sebagai portofolio kita. So, kita akan mulai bagian yang pertama. Apa yang terjadi dengan Unilever? Bagi teman-teman investor yang memegang saham Unilever mungkin bertanya-tanya, katanya saham consumer goods adalah saham yang anti badai atau defensif. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan saham Unilever hingga harganya mengalami penurunan secara terus-menerus? Nah, sebenarnya bukan tanpa alasan harga saham Unilever cenderung mengalami penurunan. Saya akan coba share dari sisi fundamental. Spesifiknya kita coba lihat dari sisi indikator fundamental tentunya, yaitu adalah net profit margin. Saya coba ada rekapkan NPM dari Unilever sejak 2009 sampai dengan 2023. Lama loh ya. Oke. Sebenarnya untuk bisa mendapatkan hasil NPM perlu memperhitungkan dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan, beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi, beban atau pendapatan lain-lain, sampai seribet sendiri, beban atau pendapatan keuangan dan beban pajak. Tapi setelah saya amati, dampak Unilever lebih dipengaruhi oleh pendapatan, beban pokok penjualan, beban penjualan dan pemasaran, serta beban umum dan administrasi. Keempat komponen dari komponen laba, laporan rugi laba yang tadi saya sebutkan, itulah yang menurut saya banyak mempengaruhi daripada kinerja Unilever sendiri selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Nah, sebentar, saya mau coba teman-teman lihat dulu grafik net profit margin berikut, saya tampilkan sebentar. Nah, untuk teman-teman yang belum familiar dengan apa itu disebut dengan NPM, inilah indikator mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. NPM ini diperoleh dengan cara menghitung laba bersih dibagi dengan pendapatan perusahaan. Ingat ya, jangan salah ya, itu adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan perusahaan kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah berbentuk persentase. Turun naiknya laba bersih juga bisa dilihat dari NPM-nya. Nah, coba dilihat nih. Oke, kalau dilihat sekilas dari data NPM Unilever di grafik ini, pola NPM-nya sebenarnya ada di kisaran 16 sampai dengan 17%. Quite enough good sebenarnya, kecuali di tahun 2018 dia ada di 21%, ya lebih keren lagi. Lonjakan ini dikarenakan adanya peristiwa di mana Unilever menjual salah satu asetnya, yaitu adalah Blue Band yang kemudian berdampak kepada kenaikan NPM. Namun sejak tahun 2021 sampai 2023 kita bisa lihat NPM-nya turun, tidak lagi 16% tapi di bawahnya. Dan ini membuat kisaran inilah yang membuat penurunan pada NPM 2021 sampai 2023. Tapi awal mulanya sebenarnya dimulai dari 2020. Saya akan coba urai cerita singkat apa yang sebenarnya terjadi pada Unilever dari sisi fundamental NPM-nya. Oke. Nih, coba lihat. Saya masih akan tampilkan gambar grafik NPM 2009 sampai 2023 ini, tapi kita coba fokus pada NPM dan data uraian pendapatan, beban pokok penjualan, beban penjualan dan pemasaran, serta beban umum serta administrasi. Dari 4 tahun terakhir 2020 sampai dengan 2023, data uraian 2019 juga saya sudah sertakan sebagai perbandingan perubahan dari 2019 ke 2020 ya. Nih bisa lihat sini. Oke. Nah, ini dia. Oke, mari kita coba mulai dari tahun 2020. Seperti yang kita ketahui semua, hampir seluruh dunia mengalami permasalahan yang sama, adalah pandemi COVID-19. Secara pendapatan sebenarnya Unilever memperoleh pendapatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Pendapatan naik lebih tinggi sedikit, tapi NPM-nya malah lebih rendah dari 2019. Penyebab adalah kenaikan beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi dibandingkan 2019. Meski NPM 2020 lebih rendah disebabkan karena kenaikan beban, menurut saya masih jadi suatu hal yang wajar karena juga diiringi dengan kenaikan pendapatan. Uniknya, meski di awal masa pandemi yang lumayan horor dan NPM yang turun di tahun 2020 dibandingkan 2019, NPM-nya masih ada dalam kisaran NPM normal yang biasanya ada di kisaran 16 sampai dengan 17%. Nah, kita coba lanjut ya.
Lanjut ke tahun 2021, kasus pandemi COVID 2020 dibawa ke 2021 untuk COVID-19 bukannya mereda, tapi justru malah sempat menghadapi PPKM atau pembatasan kegiatan yang berjilid-jilid. Nah, di akhir tahun 2021 apa yang terjadi dengan laba bersih Unilever? Pertama, dari apa yang saya catat, pendapatan Unilever sempat turun dibanding tahun sebelumnya. Di tahun ini sudah ada berita tentang kenaikan harga komoditi, tapi uniknya beban pokok penjualan justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, penurunan laba bersih pada tahun ini lebih disebabkan karena sudah pada dasarnya pendapatan mengalami penurunan. NPM pada tahun ini pun mulai keluar jalur tanda kutip, yang umumnya hanya di kisaran 16-17, kini hanya mencapai 14% saja. Oke, sekarang pada masa tahun 2022 masih dalam rangkaian kegiatan COVID-19, pendapat Unilever berusaha untuk kembali recover. Pada tahun 2022 pendapat Unilever lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pertengahan tahun 2021. Tapi siapa sangka muncul perang Rusia-Ukraina. Harga komoditas yang sebelumnya sudah naik akhirnya makin naik lagi dan berdampak pada membesarnya beban pokok penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun yang sama, sebenarnya Unilever berusaha untuk memulihkan kondisi fundamentalnya dengan berusaha meningkatkan upaya pemasaran melalui iklan sehingga meningkatkan pula beban penjualan dan pemasaran. Tapi apa daya, meski pendapatan sudah naik, ternyata tidak mampu membendung kenaikan beban pokok dan beban pemasaran. Lagi-lagi NPM pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 13,02%. Nah, di tahun 2023, ini dia, berdasarkan laporan keuangan full year yang baru dirilis beberapa waktu lalu, pendapat Unilever lagi-lagi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2023 kemarin, Unilever masih dalam proses pemulihan dan berusaha untuk mengenjot penjualannya seperti tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari beban penjualan dan pemasaran yang meningkat dari tahun sebelumnya. Meski beban pokok penjualannya sudah turun, namun dampak dari kenaikan beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi pada akhirnya harus membuat laba Unilever harus terpuruk kembali. Pendapat Unilever di tahun 2023 besar dimulai oleh sentimen negatif. Di tahun 2023 kemarin pukulan keras yang tak terduga dari Unilever adalah terjadi di kuartal terakhir atau kuartal keempat. Pada Q4 beredar isu yang mengabarkan bahwa MUI mengeluarkan list rangkaian daftar nama produk yang berisi ajakan diboikot stop penggunaan produk Unilever Indonesia dan perusahaan lainnya karena dianggap pro-Israel di perang Israel versus Palestina. Berita ini sontak menyulut para netizen yang akhirnya beramai-ramai memboikot, tidak mengkonsumsi produk dari Unilever atau perusahaan lain yang dinilai pro-Israel. Ya, pada perang Israel versus Palestina kemarin, hasil akhirnya ya NPM Unilever hanya mencapai 12,43%. Ini menjadi salah satu lah yang bisa menjadi kita analisa gitu ya. Kalau saya coba rangkum, berikut adalah komponen pemberat laba rugi dan penyebab menurunnya kinerja fundamental Unilever di setiap tahun dari 2020 sampai 2023. Jadi tahun 2020 ada beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi yang naik, yang membuat NPM dari Unilever turun. Penyebab lain, Unilever laba bersihnya mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, di tahun 2021 ada pendapatan yang turun yang membuat NPM dari Unilever kembali turun. Penyebab laba bersih Unilever yang turun itu disebabkan oleh masa pandemi COVID-19 yang bertambah semakin parah, ditambah dengan kenaikan dan juga harga komoditas. Nah, di tahun 2022 ada beban pokok penjualan serta beban penjualan dan pemasaran yang mengalami kenaikan. Penyebab laba bersih Unilever turun masih disebabkan oleh masa pandemi COVID-19 ditambah dengan kenaikan harga komoditas yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, dikarenakan adanya perang Rusia-Ukraina. Nah, di tahun 2023 Unilever mengalami pendapatan yang turun kemudian ditambah dengan beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi yang naik. Penyebab laba bersih Unilever lebih turun lagi dikarenakan pendapatan, khususnya pada Q4 yang mengalami penurunan signifikan. Oke, ini adalah data-data dari NPM dari Unilever. Mari kita lihat dari faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari laba Unilever. Mari kita coba bahas pada bagian yang kedua. Bagian kedua, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau saya coba untuk bagi menjadi dua faktor yang mempengaruhi kinerja dari laba bersih Unilever, maka saya akan bagi jadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menurut saya seharusnya bisa dikendalikan. Salah satu faktor internal yang ingin saya highlight dari beban penjualan dan pemasaran. Pada tahun 2021 hingga 2023, beban penjualan dan pemasaran Unilever cenderung mengalami kenaikan.
seharusnya bisa mengendalikan beban penjualan dan pemasaran ya, harusnya gitu ya. Tapi kalau kita coba telah lebih lanjut, beban penjualan dan pemasaran yang naik ini spesifik pada kenaikan biaya iklan dan riset pasar. Kalaupun beban penjualan dan pemasaran ini bisa jadi suatu hal yang dimaklumi. Kalau dari sudut pandang entrepreneur, menggalakkan upaya-upaya marketing di masa-masa sulit dan pemulihan bisnis merupakan suatu upaya yang positif dan perlu diapresiasi dengan baik sebenarnya. Karena dengan cara menggalakkan marketing inilah yang diharapkan produk Unilever bisa tetap menjadi top brand awareness, top of mind yang diharapkan bisa menjadi jalan recovery atas pulihnya kembali kinerja fundamental perusahaan itu sendiri. Nah, faktor kedua adalah faktor-faktor eksternal ya, dimana sebentar sambil ngecas. Faktor eksternal merupakan faktor yang sulit dikendalikan dan cenderung berada di luar kendali perusahaan. Penyebab yang terjadi sempat kita bahas bersama-sama, pandemi COVID-19, kenaikan harga bahan baku, ajakan boikot produk ya yang terjadi pada Unilever karena ada pro Israel dalam perang Israel Palestina adalah faktor-faktor yang ada di luar kendali gitu ya. Nah, untuk masih terkait selanjutnya ya, sebenarnya adalah karena kinerja dari Q4 2023 Unilever, menurut saya Q4 2023 ini menarik untuk ditelusuri. Kenapa demikian? Karena separah-parahnya pandemi COVID-19 berkuartal-kuartal lamanya kemarin tidak lebih parah jika dibandingkan pukulan berat berupa berita hoax dari satu kuartal, yaitu adalah Q4 2023. Laba Unilever turun signifikan pada kuartal tersebut dan berdampak pada laba bersih akumulatif tahunannya juga. Hampir sama seperti pukulan di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya Unilever melakukan upaya untuk berusaha bangkit, tapi pukulan berat Q4 ini terasa istimewa sehingga cukup untuk membuat upaya Unilever bangkit di 2023 dari tahun-tahun sebelumnya menjadi tidak terkesan seperti ada dampaknya seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada Q4? Pada Q4 2003 lalu sempat beredar daftar list ajakan untuk boikot produk Israel. Adapun dalam list produk itu beberapa di antara terdiri dari Royco dan Bango ya, yang merupakan produk Unilever. Tidak hanya produk-produk Unilever, ada juga produk-produk seperti McDonald's, Starbucks, Pizza Hut yang masuk dalam list yang diboikot. Saya nemukan sumber informasi dalam website checkhoax.aduankonten.id milik Kominfo bahwa ternyata list produk dan ajakan boikot berada produknya oleh MW adalah nggak benar. Hoax itu. Di salah satu artikel liputan dari Detik News juga dijelaskan bahwa MUI mengakui tidak pernah mengharapkan produk-produk yang ada dalam list tersebut sebab MUI tidak berkompeten merilis daftar tersebut. Menurut MUI yang diharamkan ialah aksi mendukung agresi Israel terhadap Palestina, bukan produknya. Jadi inilah yang ternyata berita gitu ya, yang memang tidak benar. Banyak pihak mengaitkan daftar produk ini dengan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dagangan, hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang dikeluarkan pada 8 November 2023. Fatwa tersebut menjelaskan produk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Namun dalam fatwa tersebut tidak merilis daftar produk yang terafiliasi. Nah, jadi ini adalah juga disampaikan oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan bahwa produknya itu tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan. Yang jelas, berita ini sama sekali tidak pernah dirilis dari MUI mengenai produk-produk tersebut. Fatwa ini juga jadi sorotan Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mengatakan masyarakat yang mengikuti gerakan boikot, divestasi, sanksi agar jangan sampai salah alamat. Hal tersebut dia sampaikan menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru malah terkena boikot. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah saham Unilever masih menjadi saham yang layak dalam investasi? Oke, kita bahas pada bagian ketiga ya. Masihkah saham Unilever menjadi suatu saham yang layak investasi? Menurut saya ada dua sisi untuk menanggapi kondisi Unilever. Sisi pertama adalah sebagai investor beracuan pada harga saham. Dari sisi kedua adalah investor yang melihat dari sudut pandang entrepreneur. Mari kita coba lihat dari sisi pertama dulu. Sisi pertama sebagai investor yang beracuan pada harga saham. Ini merupakan sudut pandang yang sangat sederhana. Penurunan saham bisa diartikan sebagai suatu hal yang buruk karena investor mengalami floating loss. Investor yang memandang dari sudut pandang harga saham tentunya lebih cenderung untuk memotong kerugian melihat kondisi harga saham Unilever saat ini.
Dengan kata lain, bagi investor yang melihat penurunan harga saham ini, UNVR bukan lagi saham yang layak diinvestasikan. Di sisi lain, ada investor yang melihat dari sudut pandang entrepreneur. Hal pertama dari investor yang melihat melalui sudut pandang entrepreneur perlu mengakui akan penurunan kinerja Unilever itu sendiri. Bukan suatu hal yang biasa dan disangkal bahwa kondisi Unilever tidak sedang baik-baik saja. Penurunan harga saham Unilever saat ini memang secara tidak langsung karena cerminan bahwa kondisi fundamentalnya sedang mengalami penurunan, khususnya bicara mengenai laba bersih. Hal yang kedua, kalau kita perhatikan bersama, Unilever sebenarnya berusaha untuk recovery. Betul nggak? Nah, tapi Unilever kesulitan recovery karena setiap tahun menghadapi tantangan berjilid-jilid. Sebagai investor dari sudut pandang entrepreneur, mungkin bisa mempertimbangkan memberi toleransi. Toleransi ini menyangkut tantangan khususnya dari faktor eksternal ya, yang bertubi-tubi selama 4 tahun terakhir. Terlepas dari tantangan yang bertubi di setiap tahunnya, bukannya Unilever tidak melakukan perlawanan loh, terbukti sekali. Ya, tapi Unilever tetap berupaya tetap melakukan perbaikan dan pada masa pemulihan. Perbaikan dan pemulihannya ini mungkin kita bisa lihat dengan cara menggalakkan upaya marketing gitu ya. Masa pemulihan juga berusaha untuk melakukan berbagai macam strategi ya. Tapi selalu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi menggalakkan marketing bisa menjadi jalur pemulihan, tapi di sisi lain menambah beban penjualan dan pemasaran. Oke, udah dapat ya maksudnya ya. Wait and see atau menunggu potensi kemungkinan pemulihan dari Unilever bisa jadi suatu pilihan yang dipertimbangkan oleh investor. Dengan toleransi waktu, diharapkan Unilever menurut saya bisa memperoleh kesempatan untuk pulih tanpa harus diganggu. Ya, misalnya ada faktor eksternal gitu ya, yang bisa berdampak ya tidak bisa pulih lagi dalam waktu yang dekat. Kalau teman-teman yang sedang menonton video ini ada investor saham Unilever atau tidak? Saya yakin sih ada gitu ya. Makanya ketika kita melihat suatu berita yang mungkin perlu kita ketahui, kita harus menyortir ya. Kejadian adanya boykot itu sebenarnya akhirnya merugikan siapa? Kita semua. Gitu, kita harus hati-hati menyikapi setiap berita, harus bijak dalam membaca, tidak bisa memotong sesuatu seenak-enaknya. Akhirnya kita mungkin kita yang melakukan itu ternyata istri kita yang berinvestasi misal, oh ternyata kan jadi dirugikan. So please hati-hati dalam kondisi seperti ini gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau belajar melakukan analisa fundamental, apa yang dibahas pada saat ini sangat sederhana ya, karena hanya NPM, tapi saya yakin buat yang baru pertama tetap harus mengulang secara beberapa kali. Saya bisa coba sarankan kalau mau coba tanya ke tim saya, ada kelas fundamental, silahkan untuk ikut belajar di sana. Bisa daftar ke tim saya di 0852 882 6187 atau melalui buku-buku yang saya sudah tulis, contohnya adalah Trading versus Investing, buku investasi saham ala fundamentalis dunia, yuk belajar nabung saham ya, 3 buku ini. Ada juga buku Trading versus Investing ya, silahkan kalau mau belajar bisa coba hubungi dari tim saya untuk dicarikan bukunya, dan juga bisa order 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat untuk video kali ini. Dari saya Ran Filbert, salam investasi untuk Indonesia.